Pertanyaan gue ke lu nih. Murid-murid Yesus manggil Yesus apa? Mas kan gak mungkin. Kok gak mungkin? Ayo lu. Pusing kan lu? Nah sekarang aku tanya sebelum lu jawab. Yes. Para sahabat Nggak tahu aku. memanggil Nabi Muhammad manggilnya apa? Para sahabat, ya Rasulullah. Betul. Itu tercatat jelas. Ya Rasulullah. Ya Iya. Nabiullah. Oh iya, maksudnya secara itu saja sudah dalam tanda kutip safe zone untuk kita tahu positioning Rasulullah. Betul. Nah itulah mengapa penting banget aku nanya ke lu dan kepada semua orang yang dengerin kita. Oh. 12 rasul ini manggil Yesus apa? Karena Atau dengan itu murid-muridnya. kita tahu bagaimana dia mendudukkan Nabi Isa. That's right. Oke. Manggilnya apa kira-kira? Ya kalau bener mah ya Nabi gitu. Ya Rasul. Nggak ada. Aku nggak menemukan, bukan nggak ada. Oh maksudnya ini secara literasi mereka. Iya. Tapi ada nggak yang memanggil wahai Tuhanku gitu? Itu pertanyaanku. Dan ternyata menurut tradisi yang aku tahu, dan aku udah tahu ini semenjak aku Kristen, Yesus dipanggil Ustadz, guru. Guru makanya atau ustadz. murid-murid ya Iya. disebutnya ya. Wahai murid-muridku, maka mereka bilang guru. Saya ingin memulai dengan satu hal yang penting. Saya menghargai setiap upaya siapapun, termasuk Ustadz Felix, yang berusaha membahas tokoh Yesus secara terbuka. Dialog lintas iman itu sehat. Diskusi seperti ini justru membantu banyak orang belajar lebih dalam. Namun ketika muncul pernyataan bahwa murid-murid Yesus hanya menyebut dia sebagai guru, pernyataan itu perlu diuji secara tekstual. Karena dalam tradisi akademik maupun teologis, klaim harus berdiri di atas keseluruhan data, bukan sebagian. Memang benar, dalam Injil para murid memanggil Yesus Rabi atau Guru. Itu fakta, tetapi tidak berhenti di situ. Dalam Matius 14:33, setelah Yesus berjalan di atas air, murid-murid menyembah dia dan berkata, sesungguhnya engkau anak Allah. Dalam konteks Yahudi yang sangat ketat menjaga monoteisme, penyembahan bukan tindakan ringan. Dalam Matius 16:16, Petrus menyatakan engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bukan sekadar pengakuan terhadap seorang pengajar. Dalam Yohanes 6:8, Petrus berkata, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Gelar Tuhan, di sini Kyrios dalam konteks Perjanjian Baru memiliki makna teologis yang jauh melampaui guru, dan dalam Yohanes 20:28, Thomas berkata kepada Yesus, ya Tuhanku dan Allahku. Jika pengakuan itu keliru atau berlebihan, seharusnya Yesus menegur, tetapi ia tidak melakukannya. Jadi secara tekstual, murid-murid menyebut Yesus guru, menyebut dia Tuhan, mengakui dia Mesias, mengakui dia anak Allah, bahkan menyebutnya Allah, karena itu membatasi panggilan. Murid hanya pada guru berarti tidak mencerminkan keseluruhan kesaksian Injil. Saya percaya dialog yang sehat adalah dialog yang berani melihat sumber secara langsung. Maka dengan penuh hormat, saya mengajak Ustadz Felix dan siapapun yang ingin berdiskusi, ya untuk menelah kembali teks Injil secara utuh, bukan hanya potongan ayat. Jika kita sepakat bahwa kebenaran harus dicari dengan jujur, maka membuka ruang untuk membaca Injil secara langsung adalah langkah yang bijak. Mari kita belajar bersama dengan pikiran terbuka dan hati yang rendah hati.